Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa may yatawalla fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hadirin hadirat segenap jemaah Qiyamul Ramadan Masjid Al-Hijrah, wabil khusus Ketua DKM beserta jajarannya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah di pertengahan. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita jalankan, saum kita 15 hari ini benar-benar dapat merubah kehidupan kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang malas menjadi rajin dalam berbagai hal. Yang tadinya ibadahnya malas-malesan, 15 hari kita berpuasa, insya Allah kita menjadi ahli ibadah. Karena kalau kita bicara mengenai tentang akhlak dalam Islam itu, tugas Nabi yang pertama adalah sebagaimana Rasulullah tegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah, tugas yang pertama adalah menyempurnakan akhlak. Akhlak yang baik dilestarikan oleh Nabi. Mana contohnya? Seorang anak berbakti pada orang tua. Maka itu dari zaman sebelum Nabi ya sudah ada ikatan anak itu dengan orang tuanya. Maka di dalam syariat Islam ditegaskan kembali oleh Nabi, kalau ada anak yang tidak mau berbakti pada orang tua, maka dia akan diazab oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu junubin yuakhirullahu adzabahu ila yaumil qiyamah illa al-baghi wa uququl walidain wa qat'ur rahmi. Semua dosa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh manusia ini akan dipending azabnya, baik itu orang mukmin maupun orang kafir, kecuali 3 dosa. Al-baghi, az-zulm, satu tindakan perbuatan kezaliman. Maka barang siapa yang berbuat zalim, berbuat tidak adil, suka membuat orang sakit hati, kata Allah, ayyu'adzibahu qoblal mauti fid dunya, maka Allah akan azab dia di dunia sebelum mati. Apa itu azabnya?
Di antara azab yang Allah akan timpakan bagi orang yang melakukan perbuatan zalim itu adalah, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Lihat dalam surat Al-Isra ayat 5. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat yang baik, maka kebaikan itu Allah akan balas dengan kebaikan. Wa in asatum falaha. Maka siapapun yang melakukan tindakan perbuatan zalim, maka dia akan dibalas yang setimpal kezaliman yang dia lakukan sebelum mati. Maka di dalam Islam itu Nabi mengingatkan, wa iyyakum bizulm. Hati-hati kamu melakukan perbuatan zalim. Fa inna zulma zulmati yaumil qiyamah. Sesungguhnya melakukan perbuatan kezaliman itu jangankan di dunia, nanti pada hari kiamat maka mereka itu kegelapan, hidupnya kebingungan. Ini yang kita harus yakini. Karena kata Allah dalam surat Al-A'raf, "Qul kullu ya'malu ala sakilatihi." Semua orang ini hidup sesuai dengan amalannya. Jadi kalau kali ini orang ribut ya karena jabatan berbuat curang, nggak akan lama. Kalau orang yang merasa dicurangin, apalagi di bulan suci Ramadan, berdoa saja Pak. Orang doa kita ini yakin diterima oleh Allah. Salah satu keutamaan orang puasa itu adalah rahmati wasi'a kullu syai. Rahmatku itu meliputi Pak semua segala sesuatu yang ada di bumi ini. Allah akan berikan rahmatnya. Fasa'aktubuha lil muttaqin. Khususnya Allah akan catat, Allah akan tetapkan rahmat Allah itu bagi orang yang bertakwa. Dan puasa ini benar-benar amal ibadah kita ini menjadikan kita orang yang bertakwa. Dan konsekuensi orang bertakwa itu Pak ada 7. 1. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita ini puasa, bertakwa kepada Allah, kalau kita itu punya kesulitan, punya masalah, maka Allah akan berikan solusi. Surat At-Talaq ayat 2. Yang kedua, wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di situ Allah tidak mengulang lagi, dihilangkan wa may yattaqillahanya, karena ada huruf waw. Waw itu ataf, menandakan bahwa ada yang mahzuf, dibuang. Dalam ayat berikutnya setelah Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, asalnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, di belakang itu wa yarzuqhu, maka asalnya wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita punya masalah keuangan, kemiskinan, kalau kita ini puasa kita dapat menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan datangkan rezeki itu dengan cara yang tidak bisa dipikirkan oleh akal. Percaya? Percaya? Ya sudah, berdoalah, minta Pak rezeki. Beras mahal, ya Allah nggak apa-apa lah mahal. Sampai semahal apapun, yang penting kau datangkan aku rezeki. Nah, kalau kita banyak uang, beras terasa mahal nggak? Enggak. Walaupun beras itu 1 kilonya beras yang super
Ya premium kita makan lah Pak. Yang sekarang 19.000, 3.000 perak. Tapi kalau rezeki kita mampet, nggak punya uang, murah mahal. Mahal. Jadi sudah, jangan minta beras diturunin. Takwa, ya Allah, nggak apa-apa beras mahal, asalkan rezeki dengan puasaku ini Kau jadikan aku bertakwa kepada Allah, aku minta diberikan rezeki. Kata Allah, aku akan datangkan dengan cara yang tidak dipikirkan, tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Siapa yang bilang? Allah. Ini bagian kelebihan. Maka yang ketiga, orang puasa itu Pak, kalau kita takwa kepada Allah ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu, kata Allah, khusra, menjadi mudah, min amrihi yusra. Ini janji Allah. Jadi yang penting kita tagih kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menegaskan, Kau wajibkan kepada aku puasa sebagaimana umat terdahulu, agar aku menjadi orang yang bertakwa. Jadikanlah saya orang bertakwa. Karena kalau kita takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, kata Allah. Ayat 5-nya. Mau apa lagi? Maka orang yang bertakwa itu pasti akhlaknya satu, baca surat Al-Imran ayat 17. As-sabirin, orang yang sabar. Sabar bukan berarti menerima. Orang yang sabar itu orang yang gak pernah berhenti mencari solusi. Makanya para ahli hadis mengatakan, as-sabru tutawwi'un nafs 'alal ma'asi. Sabar itu adalah mengendalikan diri ketika kita diuji dengan kesulitan, kita tidak berbuat maksiat. Mana contohnya? Orang yang ketika diuji kesulitan berbuat maksiat, mencari kambing hitam. Akhirnya semua orang dicurigain. Nah itulah Pak, kalau kita nggak sabar. Kalau kita sabar, kan ada perintah Allah. Kalau orang yang bertakwa itu, pasti mereka itu setelah berikhtiar, dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Kalau kita ini berikhtiar, kita sudah bertawakal kepada Allah, ketika kita itu mendapatkan ikhtiar kita, hasil ikhtiar kita tidak seperti apa yang kita inginkan, insya Allah kita biasa aja. Kalau kita tawakal, ya Allah, aku sudah serahkan kepadamu. Aku sadar tugasku hanya berikhtiar. Ikhtiar itu wajib, betul nggak? Maka kita minta doa supaya kita jangan jadikan orang yang kaslan, malas. Tapi jangan lupa, kita berdagang itu ikhtiar. Kita bekerja, pergi pagi pulang sore, ikhtiar. Kita belajar, ikhtiar. Jangan lupa semua ikhtiar itu diperintahkan oleh Allah. Makanya dalam ikhtiar itu carilah pekerjaan yang memang betul-betul Allah ridho kepada kita. Makanya Allah tegaskan dalam surat Al-Imran ayat 15 sebelumnya itu, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Kalau kamu sudah berikhtiar, kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, kau sudah menikah, sudah punya anak, ternyata hidupmu makin aneh dari sebelum kita belum punya istri dan punya anak. Dan itu ujian, sabar. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah ajak keluargaku untuk meniti jalanmu, menjadi orang yang berada di jalan yang lurus.
anak istri kita itu nggak mau menurut juga, la tayasu mir rahmatillah. Jangan mengharapkan datangnya rahmat pertolongan Allah. Serahkan kepada Allah. Oh, ini kan ribut habis pemilu. Saya tidak mendukung pasangan yang mana, tapi wajib saya sampaikan. Kita sudah usaha. Ya, kita usah tentukan pilihan kita. Sudah selesai. Kita tawakal kepada Allah. Hasilnya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ingat, jangan mencari kambing hitam. Kekuasaan itu adalah bukan milik kita. Milik siapa? Allah. Tu'til mulka man tasha. Biar kita kejar, biar kita beli jabatan itu, biar kita sogok semuanya. Tapi kalau Allah nggak menghendaki kita jadi penguasa, bisa nggak? Nggak. Tu'til mulka man tasha. Karena dialah yang memberikan kekuasaan bagi orang yang dikehendaki. Kayaknya kita sudah berikhtiar, kita sudah gunakan akal sehat, kita sudah istikharah, semuanya pilihan kita jatuh pada A. Tapi kok justru kita yang benar ini kalah. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini adab dalam Islam, dalam bertanding. Ya Allah, boleh jadi Kau berikan aku kekalahan, justru dalam kekalahan ini ada kebaikan. Percaya? Pasti ada hikmah di balik semua kejadian. Kenapa? Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, senang, susah, menang, kalah, kecuali Allah. Barang siapa yang percaya bahwa semua ini Allah yang menentukan dalam hidup kita, dan kita jadi diperintahkan berikhtiar dan jangan keluar dari rel yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Nabi mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika an'amallahu alaihim. Dia dalam surat An-Nisa pula ayat 68. Siapapun orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, pasti Allah akan berikan kenikmatan, walaupun awalnya kita mendapatkan kesulitan. Itu janji Allah lagi. Tawakal, Allah akan selesaikan. Dan sifat tawakal ini adalah berserah diri kepada Allah. Ini bagian dari akhlak Islam. Makanya tadi orang yang bertakwa yang dikatakan berbeda dengan orang yang lain, dalam surat Al-Anfal ayat 29 tadi dijelaskan oleh Allah, surat Al-Imran ayat 17, as-sabirina. Yang membedakan di antara kita itu adalah kalau orang yang bertakwa itu dia punya akhlaknya sabar, Pak. Sekarang saya tanya, Allah itu dekat sama orang yang suka marah atau orang sabar? Sabar. Kalau kita pengen ditolong oleh Allah, Pak, kita sabar atau kita gampang marah? Sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah katakan, minta tolonglah kamu dengan sabar dan juga banyak berdoa kepada Allah. Apalagi akhlak dalam Islam, supaya kita hidup ini tidak saling menyalahkan, tidak saling menuduh, tidak gaduh, dan tidak pernah puas. Dua, kata Allah, as-sadiqina, jujurlah, jujur pada Allah. Kenapa harus jujur kepada Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, jika engkau ditanya oleh hambaku, di mana aku, terutama bagi orang yang berpuasa, jawablah, aku sangat dekat dengannya. Pak, sedekat apa Allah dengan kita? Aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi yang ada di sini, tenggorokan. Masa kita mau bohong? Masa kita mau curangin orang lain?
Masa kita mau menipu? Kalau ada orang mengaku mereka itu beriman, bertakwa kepada Allah, tapi mereka berani berbuat curang, berani menipu, berani berbohong, berarti imannya perlu diragukan. Karena Allah sangat dekat. Sampai Allah tegaskan, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dari itu ya Muhammad, suruhlah hamba-hambaku, terutama yang sedang berpuasa, karena aku sangat dekat, dan dekatnya aku akan mengabulkan setiap umatku yang meminta kepadaku. Mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia, jangan minta kepada selain Allah. Kenapa? Tadi wa rahmati wasi'a kulli syai'in. Karena rahmatmu, kemurahanku Pak, seluas alam dunia ini. Dan Allah nggak pandang bulu itu. Siapapun yang meminta kepadanya, siapapun yang berbuat baik kepadanya, Allah akan berikan. Kalau nggak percaya, coba lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Wa katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarisuha min ibadiyas shalihin. Kami telah menetapkan dalam kitab Zabur dan sudah dalam Al-Quran, bumi dan kekayaannya ini, kekuasaannya ini akan dilimpahkan kepada hambanya yang baik. Sudah baik belum kita? Baik ucapan kita, perkataan kita, baik kelakuan kita, akhlak kita, pergaulan kita. Apakah kita sudah menjadikan diri kita menjadi orang yang mendatangkan manfaat? Nabi menegaskan, khairukum mayyan fa'ulin nasi, rawahul Bukhari wa qala hadisus sahih. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang hidupnya selalu mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Coba tanya minimal 40 orang, apakah kamu senang punya teman saya? Nabi pun mengatakan, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Baik buruknya orang, atau apakah orang ini berakhlak atau tidak, tanya, terutama istrinya, yang kedua tetangganya. Kita perlu Pak mencari pengakuan. Karena Imam Syafi'i dan dalam hadis Bulughul Maram, babnya ya ini Kitabul Jami, hadisnya ke-8 ya. Kalau kita mati ini, ada 40 tetangga kita tuh berani dia bersaksi bahwa kita ini orang yang baik, maka Allah bebaskan kita dari siksa kubur. Dan ketika malaikat itu menanyakan, nggak usah kau tanyakan, kata malaikat, aku sudah mendengarkan. Waktu dia mati disolatkan lebih dari 40 orang. Ketika imam bertanya dan memberikan kesaksian, semua mengatakan khair, baik, baik sudah. Inilah Pak. Jadi sabar. Yang kedua, jujur. Lawan dari jujur itu apa? Kadzab, bohong. Al-kadzabu min ru'usil junub. Bohong itu dari segala biang dosa. Jadi jangan dianggap bohong itu Pak dosa kecil, dosa besar. Oleh karena itu Nabi mengatakan ayatul munafikina salah satu. Tanda orang itu munafik sama dengan kafir Pak, fasik. Yang kalau mati nggak boleh disolatan. Jadi orang munafik ini orang fasik. Yang kalau mati itu surat At-Taubah ayat 83 nggak boleh disolatin. Apa tandanya? Idza hadatsa kadzdzaba. Kalau ngomong bohong. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih kekuasaan, dia pakai itu Pak hanya untuk memperkaya dirinya dan keluarganya. Itu namanya munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji bohong, nggak pernah ada omdo istilahnya, omong doang. Itu munafik. Kalau orang begini mati, kata Nabi, nggak boleh disolatin. Allah pun menyatakan demikian. Surat At-Taubah ayat 83 baca. Nggak boleh kita berdiri mendoakannya, apalagi menyolatkannya. Di kuburnya pun nggak boleh mendoakan.
Itu munafik. Makanya kalau kita pengen dikatakan orang yang berakhlak, coba sabar. Karena orang sabar disayang Allah. 2, jujur. 3, wal qanitina. Jadilah kita seorang ahli ibadah. Nabi mengatakan sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zillu. 7 golongan orang yang hidupnya pasti akan dilindungi oleh Allah, sekalipun manusia tidak bisa melindunginya. Di antaranya syabun nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang sejak muda mereka hidupnya tidak pernah meninggalkan ibadah. Jadi kalau di sini katakan bulan Ramadan syahrul tadribatul taqwa, ini bulan latihan untuk menjadi kita bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena bulan ini Pak, kita diasah yang tadinya sholat udah dalam keadaan capek cuman isya doang, kita disuruh sholat qiyamul Ramadan. Yang tadinya kita ya tidur sampai pas subuh, sekarang disuruh bangun minimal 30 menit sebelum kita itu sholat subuh, sahur. Latih sabar. Sebenarnya puasa ini tadribatul sabar. Yang kedua tadi untuk jujur. Walaupun di dalam rumah nggak ada yang lihat, berani nggak kita minum? Nggak ada. Emang latihan sabar. Dan yang ketiga qanitina. Lakukan itu semata-mata karena Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, harta yang ngejar kita, jabatan ngejar kita. Kalau Allah ridho, karena Allah akan diberikan itu semua. Kalau Allah ridho pada kita, rezekinya. Makanya kita sering dinasihati, kamu punya orang tua. Nah tadi dosa yang pasti akan diazab oleh Allah yang kedua di dunia itu adalah apa itu? Yaitu anak yang tidak mau berbakti pada orang tuanya. Ayyu'adzibahu qoblal mauti. Allah akan azabnya dia sebelum mati. Ditanya, apa azabnya bagi anak yang tidak mau berbakti pada orang tuanya, yang tidak peduli pada mak bapaknya? Allah akan cabut keberkahan. Ya kalau sudah berkahnya tidak ada Pak, jangankan gajinya 10 juta, mau punya pemasukan sehari itu, sebulan itu 1 miliar pun, kalau Allah nggak ridho, habis nggak? Habis. Tapi kalau Allah ridho pada kita, diberikan keberkahan. Ini dicabut keberkahan. Makanya kata Nabi, ridallahu fi ridwail walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kalau mau dapat ridho Allah, nah cari ridho orang tua. Karena kalau orang tua kita ridho kepada kita, suka dengan kita, maka Allah akan suka, Allah akan ridho. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Tapi kalau sudah mak bapak kita marah dengan kita, Allah pun akan murka dengan kita. Nah, oleh karena itu coba ini renungkan. Ini adalah bagian perintah Allah, berbakti pada orang tua. Maka kata Nabi, Allah akan turunkan azab dengan cara Allah cabut keberkahan itu. Qanitin wal munfiqina. Yang keempat, orang yang berakhlak yang baik itu orang yang suka berinfak, bersedekah. Caranya wa yusari'una fil khair. Apa aja begitu zakatnya sudah selesai, nisabnya sudah cukup, haulnya sudah cukup, dia bayar. Pak, kalau kita bayar zakat mal nunggu Ramadan atau kapan aja? Ya, kapan aja mesti. Dan terakhir saya sampaikan bahwa yang terakhir itu wal mustaghfirina bil ashar. Yang membedakan kita itu adalah orang yang bangun di seperempat malam terakhir dan dia bertobat kepada Allah. Inilah Pak orang yang berakhlak. Insya Allah untuk lebih tegasnya Bapak baca surat Al-Imran ayat 113, 114, dan itulah kuncinya bahwa puasa kita benar-benar dapat menjadikan diri kita merubah keadaan dan akhlak kita dari yang buruk menjadi baik, baik kepada Allah maupun pada sama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.